Gini, komputer ini punya kemampuan hardware 1000. Ini kemampuan hardware-nya 1500. Dan ini kecepatannya luar biasa. Ketika saya tempelkan ini ke sini, dia kemampuannya 1000. Tapi kan hardware software-nya sudah saya kopikan ke sini. Maksimalnya ini. Gitu. Kecerdasan orang dari genetik juga ada kan? Ya kan ya? Ada kemampuan kan? Tapi kalau kita yakin Allah menciptakan manusia di bumi ini sama, ya. Kalau kita dasarnya Al-Quran, Allah menciptakan manusia itu seperti selembar kain putih, kertas putih. Dan siapa yang akan mencoret-coret adalah orang-orang yang terdekatnya. Berarti sama dong hardware-nya. Meskipun genetiknya, kalau kita telusuri, apakah iya genetik kita nggak ada orang cerdas? Apa jangan-jangan kita sendiri yang merasa kita nggak cerdas? Gitu. Itu juga bagian dari limiting belief. Jangan jauh-jauh, jangan tinggi-tinggi dulu. Modeling yang terdekat. Minimal, kalau saya dulu memodel guru saya. Ya kan? Ini mau model siapa nih? Orang tua, teman, partner, bisnismen yang ada di sekitar, ya, atau orang-orang yang sukses yang ada di sekitar kita yang kita tahu. Boleh. Nah, makanya dalam Al-Quran idolanya kita ya Rasulullah gitu. Biar apa? Biar kita termodel ke beliau. Tapi kan speknya Rasulullah dengan kita kan beda. Jadi kita juga harus tahu bahwa hardware-nya beliau sama hardware-nya kita lain. Tapi ketika kita ngikutin beliau, minimal kita dapat sekian persen dari hardware-nya. Itu. Makanya ada itibar Rasul. Ngikuti beliau. Walaupun ngikuti baru sekedar bajunya. Itu sudah sunnah kan. Ngikuti baru sekedar jenggotnya misalnya. Sudah sunnah. Tapi kalau bisa ditambah perilakunya, diikuti. Cara sholatnya diikuti terus, itu dipelajari. Nah, itibar Rasul. Tanpa tadi ya, nyala-nyalain orang lain. Kalau nggak seperti saya, bid'ah itu. Wah, salah lagi gitu ya. Itu kan menang sendiri. Ya. Udah kita cukup ketika kita memodel ya sudah. Sama aja saya memodel X. Saya memodel misalnya Presiden X ya. Kalau nggak seperti saya, berarti kalian semua jalannya salah. Ya nggak benar juga. Setiap orang berhak memodel siapapun, itu hak asasinya masing-masing kan. Gitu. Oke.
MBTI. Itu juga teknik modeling, Mas. Cuman ini pondasi dari modeling itu di rep system. Gitu. Hipnosis, rep system. Brainwashing, rep system. Apa lagi? Motivasi, dimotivasi, rep system. Iklan, rep system. Kenapa rokok itu enak? Nah, ada rep systemnya di sini. Biar ngedoyan ngerokok, hapus aja rep systemnya di sini. Jadi bisa nggak hilangin rokok? Bisa, dihapus rep systemnya. Suruh bayangin gambar rokok, 1, 2, 3, hilang. Gitu ya. Itu kalau cara cepat. Biasanya kan orang yang sudah merokok bertahun-tahun, bandel kan. Di sini sudah banyak rep sistemnya. Nah itu limiting belief namanya, udah ngomong kayak gitu. Bisa. Hanya caranya yang beda-beda, Mas. Jadi gini, ketika kita selalu mengatakan, susah, itu nggak bisa. Itu sudah namanya limiting belief. Artinya apa? Kita sedang membatasi apapun yang ada di sekitar kita yang harusnya bisa menjadi nggak bisa. Nah, yang melakukan limiting belief siapa biasanya? Siapa? Kita sendiri. Asalnya dari mana? Dari rep system. Rep system. Dari pengalaman kita yang sudah kita miliki sebelumnya. Bisa juga dari pengaruh orang lain juga. Iya kan? Orang lain ngomong ke kita sudah masuk ke sini. Makanya apa? Ketika ada orang lain ngomong itu nggak mungkin, itu adalah bagi dia, bukan bagi saya. Itu. Karena Pak rep system itu muncul ada karena adanya pengalaman atau adanya seeding, penanaman. Gitu. Nah, contoh gini. Mungkin nggak gajinya satu hari 1 miliar? Wah, nggak mungkin. Tapi ada nggak orang yang segitu? Ada. Kenapa dia bisa? Kalau memaring bisa rezeki kan Gusti Allah, iya, semua rezeki Gusti Allah. Lah kasih rezeki sekang liyane Gusti Allah ya ora ana gitu. Semua rezeki dari Gusti Allah. Gitu. Oke. Sampai di sini bisa menjadi pondasi. Ini pondasi nih soalnya. Kalau misalnya gini Pak, saya besok Minggu bikin ke sana karena itu merupakan tempat selalu tempat yang memang di dami-dami lah ke situ lah. Bila lah orang tuh bilang, oh jangan kejauhan, berarti itu faktor dari itu Pak berarti. Kan misalnya aku mau ke sana harus gitu, bisa gitu. Kira udah punya waktu, udah punya tenaga untuk ke sana, tapi orang tua kayak jangan, gini. Berarti kan ada apa ya? Ada yang melimit kan? Ada yang membatasi kita nggak boleh pergi kan? Iya, mungkin aspeknya karena kejauhan atau mungkin itu kan itu kan outcome ya. Berkaitan dengan fisik kan. Tapi dalam diri aku bisa ke sana tuh. Ya bisa, berangkat aja juga bisa. Cuman gini, kalau kemampuan kan berbeda. Aku bisa melakukan hal ini. Misalnya gini, aku bisa naik pohon itu di atas. Kemampuan ya, aku naik bisa. Ternyata orang tua, jangan nanti jatuh. Terus kita meyakini itu, berarti kita sudah terlimit. Kalau kita melawan pengaruh itu, nanti bisa. Nah ya bisa aja naik. Berarti kalau misalnya aku jangan ke sana, saya bisa ke sana kok. Ya bisa sampai. Ini kan bukan tentang etika loh ya. Ya, aja dikaitkan dengan berarti saya melanggar etika boleh dong, bukan itu. Ini kan tentang bagaimana ketika kita mencapai sebuah outcome, terus itu kita mampu dan kita yakin itu bisa, kita bisa mencapai itu, Mas. Itu kita ngomong tentang outcome loh ya, tentang apa yang kita inginkan gitu. Contoh gini, Bu, aku pengen kuliah di Amerika. Bisa. Nggak usah lah, jangan jauh-jauh lah. Mahal ini, sing ngarep bayar apa gitu ya.
Ya kan terlimit kan, kita nggak jadi karena apa? Ada keterbatasan. Tapi ketika kita terus berupaya, afirmasi kita bayangkan terus ya, sistem itu akan membentuk sekitarnya jadi bisa, Mas. Tapi butuh waktu karena itu melibatkan orang lain, melibatkan akomodasi, melibatkan transport finansial, melibatkan uang saku nanti di sana bagaimana, kan gitu. Dengan mangkat bayangan aja udah bisa kan, udah ada paspor, udah ada izin orang tua, kan gitu kan. Nah, ya menceritakan hal yang meyakini suatu. tapi kan kita bisa munculkan dulu dalam pikiran. Iya sih. Seperti kita punya harapan. Saya punya harapan nih, 5 tahun ke depan saya punya perusahaan yang besar, 5 perusahaan besar. Kan sekarang belum, kan 5 tahun ke depan. Nah, terus kalau 5 tahun ke depan saya nggak punya gimana? Ya nggak apa-apa, saya sekarang lagi membuat biar 5 tahun ke depan saya punya. Saya ternyata 5 tahun ke depan saya belum punya apa-apa, ya nggak apa-apa. Kan kita nggak rugi toh membuat map. Nggak apa-apa kan kita bikin map di sini. Apa ya? Buatlah peta mental seindah mungkin, nggak apa-apa toh. Walaupun nanti belum tercapai. Yang penting kita memahami bahwa apa yang kita buat adalah peta mental. Bukan sesuatu yang harus tercapai.
artinya ya jalan aja gitu. Makanya jangan takut untuk membayangkan. Jangan takut untuk berimajinasi. Jangan takut untuk membuat outcome dalam pikiran. Buat aja. Kalaupun nggak kecapai ya nggak apa-apa. Ini kan create. Saya kan membuat gitu. Ibarat saya kan minta sama Allah. Yang punya alam semesta ini Allah kok. Mau kita apa paksain ya nggak bisa kan. Kalau Allah nggak ngasih mau apa? Kan gitu. Tapi contohnya tadi Mas, yang jenengan pernah alami, yang ada orang yang misalnya ngambil haknya saya, imajinasikan aja kembali, gampang gitu. Kalau belum kembali nggak apa-apa, belum kembali, belum. Terus imajinasikan, nanti balik sendiri. Baik itu yang balik atau Allah gantikan yang baru. Gitu loh. Di situ ada ilmu yang namanya keyakinan, belief butuh apa, Mari? Belief butuh apa ya? Butuh belief, butuh keyakinan, butuh imanan. Iman itu belief, Mas. Termasuk agama kita Muslim itu belief. Ya, belief system, keyakinan. Coba saya nanya Mas Raya, kenapa agama Islam? Lahir orang tua. Kalau ada orang yang ngoprek belief itu bisa berubah, bisa. Itu aja. Lockout. Iya. Yang itu tentang belief system. Makanya belief yang sudah kita miliki kita temukan. Kenapa saya harus Islam? Saya harus temukan, harus kuat gitu. Itu juga menguatkan belief system kita. Karena orang di luar sana dengan logika-logika yang kuat bisa goyang belief. Ya kan? Kalau bukan karena iman, itu bisa goyang beliefnya, Mas. Karena iman itu hanya satu, yakin. Aku nggak mikir, pokoknya aku yakin bahwa Allah. Tuhan saya Allah. Nabi saya Nabi Muhammad itu sudah yakin, sudah saya yakin buta kata Allah. Udah. Kalau dilogikan lagi bahaya. Ini kalau ngomong tentang keyakinan, belief tentang agama. Itu ada di mana? Di representasi, di belief system kita yang lebih dalam.